Hai guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki-mita. Kali ini aku bakalan bahas drama Green Mothers Club. Ya, biasanya aku bahas drama-drama yang anak-anak muda, tapi kali ini aku bahas drama yang isinya ibu-ibu ya. Di sini tuh ceritanya menurut aku tuh cukup menarik karena ini tuh bahas tentang pendidikan anak-anak mereka yang bahkan masih kelas 1 SD ya. Itu ada ibu-ibu yang dia tuh bener-bener memaksakan anaknya untuk les biola, les ini, les itu gitu kan. Terus ada lagi satu ibu yang dia kayak terserah lah anak ini tuh maunya apa gitu karena masih kelas 1 SD juga, jangan dipaksain untuk les-les gitu ya. Pokoknya ini menurut aku ceritanya cukup menarik, jadi aku bakalan bahas. 그러게. 왜 그랬어? 넌 나한테 안 된다니까. 그러게 왜 그랬어? 넌 나한테 안 된다니까? Jadi, kenapa kau begitu? Kau kan tidak akan bisa melawanku. Nah, ini sebenarnya arti bahasa Indonesianya itu sebenarnya agak aneh ya. Coba kita lihat ke arti yang bahasa Koreanya dulu. 그러게 왜 그랬어? 그러게 ini pasti kalian sering dengar di drama ya nggak sih? 그러게 iya ya, kayak pas lagi ngobrol sama teman-teman kalian terus kayak 그러게 iya ya, kenapa dia kayak gitu ya? Jadi 그러게 gitu. 그러게 itu sebenarnya kalau diartiin kayak itu, kejadian itu gitu ya. 그러게 왜 그랬어? 왜 itu artinya adalah kenapa. Kalau kalian pengen aku bahas tentang 5W 1H bisa ya, tulis di kolom komentar, aku bakalan bikin videonya. 왜 kenapa? 그랬어 그래 itu sebenarnya bisa banyak arti. Dia bisa artinya iya, kayak 그래요 itu bisa artinya iya. 그래 juga bisa artinya kejadian itu atau perilaku seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu menunjukkan suatu kegiatan juga bisa. Jadi 왜 그랬어 itu kan ada past tense ya, berarti kejadian si ibu ini yang terdahulu gitu. Dia itu point out kejadian ibunya yang terdahulu. Jadi 그러게 왜 그랬어? Makanya kamu ngapain ngelakuin itu gitu ya, kalau misal diartiin secara literal translation gitu. Cuman kalau arti dalam subtitle tuh kadang suka kayak gak jelas gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke kalimat selanjutnya. 넌 나한테 안 된다니까. Nah, yang pertamanya ada non itu singkatan dari no plus 는. 너는. Jadi no itu artinya kamu dan nen di sini adalah partikel topik. Jadi partikel topik itu ada en sama nen ya. Nah, nonen itu kadang orang Korea kayak kepanjangan gitu ya. Gimana kalau kita jadiin satu suku kata gitu. Jadinya non gitu ya. Non. Jadi kamu, nante. Nah, itu artinya aku, hante itu kepada. Jadi kamu kepada aku. 안 된다니까. Jadi 안된다니까 ini tuh kayak sebenarnya kalau diartiin bukan melawan ya. 안돼 itu kan kayak tidak boleh gitu. 안돼. Tapi di sini 안돼nya itu maksudnya kamu tuh nggak bisa gitu loh menyaingi aku. 안돼 kayak kamu tuh nggak bisa jadi kayak aku gitu. 안된다니까. Jadi 안된다 ya, 안된다. Terus ada nikah itu kalau di akhir dia artinya karena. Jadi kayak bisa ngomongin karena kamu tuh nggak sepadan sama aku, nggak bisa melawan aku gitu ya istilahnya. Jadi gitu ya intinya. Aku bakal ulang lagi. 그러게 왜 그랬어? 넌 나한테 안 된다니까. Jadi kenapa kau begitu? Kau kan tidak bisa melawanku. Oke, kita lanjut ya. 여러모로 감사드려요. 덕분에 좋은 동네로 이사 온 것 같아요. 덕분에 좋은 동네로 이사 온 것 같네요. Aku bisa pindah ke lingkungan yang lebih baik karena dirimu. Oke, ini aku bakalan bahas ya. Ini agak panjang tadi aku ngucapinnya kayak rada belibet gitu. Oke, jadi 덕분에 ini aku pernah bahas di video aku sebelumnya ya.
Jadi 덕분에 itu artinya berkat kamu, berkat Anda gitu ya. Jadi kalau misal kalian mau ngomong wah ini karena kamu aku bisa jadi seperti ini gitu ya. Nah, itu pokoknya konotasinya positif atau artinya berkat kamu itu pakai 덕분에. 좋은 동네. 좋은 동네 itu berasal dari kata 좋다. Habis itu ada en, jadinya dia di situ yang bagus. Yang bagus. 동네 itu adalah lingkungan ya atau kayak ya tempat tinggal gitulah. 좋은 동네. 로 itu adalah ke. Jadi menuju. Kan dia pindah nih, pindah rumah kan ceritanya ya. Jadi 좋은 동네로 kayak 좋은 동네로 gitu ya. Pindah ke tempat atau lingkungan yang lebih baik. 이사 온 것 같네요. Isa itu artinya adalah pindah ya. Selanjutnya itu ada 온 것 같네요. 온 것 같네요 ini berasal dari kata 오다. Habis itu ada 닌 것 같네요. Nah, ini kalian pasti sering dengarnya yang 것 같다. Sepertinya, gitu ya. Tapi ini bukan 것 같아요, tapi 것 같네요. Nah, di akhir neo itu maksudnya adalah untuk mengetahui sesuatu yang baru gitu. Nah, buat kalian yang pengen tahu grammar lebih lanjut ya kayak neo, 것 같아요 gitu, mungkin kalian belum pernah belajar sebelumnya, kalian bisa ikut Hangul Masterclass ya. Jadi Hangul Masterclass itu tiap bulannya selalu buka batch yang baru dan kalian bisa masuk ke kelas Hangul beginner 1 atau beginner 2 tergantung dari level kalian. Dan kalian bakalan diajarin sama guru-guru atau sem-sem ya kan, kalau misal bahasa Korea itu sem atau sonsengnim yang pastinya juga berpengalaman. Jadi jangan lupa untuk daftar ya. Oke, aku ulang lagi ya tadi kata-katanya. 덕분에 좋은 동네로 이사 온 것 같네요. Berkatmu, berkat Anda gitu ya, aku bisa pindah ke lingkungan yang baru, yang bagus gitu. Oke, sekarang kita lanjut. 제가 몇 번은 참고 넘어갔는데 이거는 정도가 너무 심하지 않아요? 제가 이 가게를 왜 온다고 생각하세요? 제가 이 가게를 왜 온다고 생각하세요? Menurutmu kenapa aku bisa beli di toko ini? Oke, sekarang aku bakalan bahas. 제가 itu artinya adalah saya. Biasanya saya itu kan 저는 ya. Kenapa di sini 제가? Nah, di sini tuh 제가 itu sebenarnya berasal dari 저 plus ga. Jadi 저 itu yang artinya saya dan ga itu adalah partikel subjek. Nah, 저 plus ga di sini jadinya 제가, bukan 저가 ya. Kenapa emang kayak gitu? Jadi jangan tanya ke aku kenapanya. Jadi di sini kita pakai partikel subjek, makanya jadinya 제가. Nah, kalau 저는 itu apa sih? Nah, sekalian aku bahas ya. Jadi 저는 itu adalah 저 plus 는. Jadi 저nya saya dan nennya itu adalah partikel topik gitu ya. Makanya jadinya 저는. 저는, oke. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Tadi 제가 이 가게를, 이 adalah ini gitu ya. 가게 itu adalah toko. Ini kan toko kue gitu ya ceritanya. 가게를 itu adalah partikel topik. 왜 itu kenapa? 온다고 ini berasal dari kata 오다 ya, datang. Terus habis itu ada 니엔다고. Terus habis itu ada 생각하세요. 생각하세요 ini berasal dari kata 생각하다 sama 세요 ya di akhir ya. Jadi 생각하다 itu adalah berpikir. Jadi menurutmu, menurut pikiranmu kenapa sih aku bisa datang ke toko ini? Pasti ada alasannya kan, ya kan, kayak gitu maksudnya. Anyway, pas aku lihat wajah-wajah ibu-ibu yang ada di drama ini, aku tuh ngeliat kayak wajahnya tuh cerah, bersih, terus glowing kayak gitu. Gimana sih caranya? Buat kalian yang penasaran, aku tahu jawabannya, yaitu kalian bisa pakai Scarlett. Jadi di sini aku udah ada produk-produk Scarlett. Nah, ini ada Brightly Essence Toner. Habis itu ada Brightly Ever After Serum. Terus di sini aku juga udah ada Brightly Ever After Cream yang day dan Brightly Ever After Cream yang night. Nah, ini aku bakalan jelasin satu-satu supaya kalian bisa punya wajah yang glowing, cerah, bersih kayak ibu-ibu yang ada di drama ini ya. Oke, yang pertama jadi aku bakalan buka yang Brightly Essence Toner. Dia itu ada glutathione, natural vitamin C, niacinamide, grape water, witch hazel extract, jeju propolis extract, dan allantoin. Ya, allantoin. Dan ini fungsinya adalah untuk menyegarkan, melembabkan, meredakan peradangan, dan mencerahkan kulit. Nah, untuk cara pakainya itu gampang banget. Nah, ini kalian, aku buka ya.
Nah, jadi bentuknya kayak gini. Dia kalian bisa langsung taruh di tangan kayak gini atau kalian taruh di kapas. Jadi itu terserah kalian maunya gimana. Nah, misal kayak gini. Aku kasih dikit aja terus kalian tap-tapin gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi toner udah pakai. Habis itu step selanjutnya adalah kalian pakai ini ya, Brightly Ever After Serum. Nah, ini mengandung Phyto Whitening, Glutathione, dan vitamin C. Ini tuh fungsinya adalah untuk mencerahkan, melembabkan wajah, menyamarkan bekas jerawat, dan menangkal radikal bebas. Nih, kita bakalan cobain ya. Nah, ini karena serum dia bentuknya kayak gini ya. Terus habis itu kalian tinggal ambil aja, dia teksturnya lembut banget. Terus habis itu kita bisa taruh langsung ke wajah atau ke tangan. Misal kita ke tangan aja 2-3 tetes ya. Terus habis itu kalian bisa tap-tapin ke wajah kalian. Oke, setelah kalian udah pakai yang Brightly Ever After Serum, selanjutnya adalah kalian pakai yang krimnya. Nah, krim ini kan ada 2 macam ya. Jadi ada yang day dan juga night. Ini kalian sesuaikan, kalau day pakai pagi dan night itu pakai malam. Nah, karena ini sekarang pagi, jadi aku bakalan praktekin yang pakai yang day. Jadi yang day ini tuh teksturnya dia lembut banget. Nah, ini kalian tinggal taruh di wajah kalian gitu ya. Terus kalian usap-usap sampai masuk. Nah, ini bedanya yang day sama yang night. Kalau yang day ini tuh dia tuh udah ada kayak pelindung UV. Jadi ini tuh cocok banget untuk dipakai keluar rumah gitu ya, sehari-hari kayak gitu. Nah, buat kalian yang penasaran sama bedanya tekstur yang day dan juga night, ini aku tunjukin. Jadi kalau misalnya yang day dia tuh lebih cair, kalau misalnya yang night dia tuh kayak lebih kental gitu ya, kayak apa, kayak ada greasy-greasynya gitu. Nah, kalau misal kalian tuang kayak gini nah itu yang si day dia bakalan gampang jatuh, kalau misal yang night itu enggak. Nah, itu perbedaan teksturnya ya. Untuk semuanya ini harganya per itemnya itu cuma 75.000. Jadi ininya 75.000, habis itu yang serum juga 75.000, terus yang ini 75.000, yang ini juga 75.000. Jadi murah banget, dan ini juga not tested on animals, jadi nggak dites ke hewan ya, jadi ramah banget. Oke, sekarang kita masuk lagi ke videonya, ke pembahasan dramanya lagi ya. 저는 그냥 괜찮은 것 같은데요. 그렇죠. 저는 그냥 괜찮은 것 같은데요. 저는 그냥 괜찮은 것 같은데요. Menurutku ini enak. Nah, jadi sebenarnya arti subtitlenya sama yang apa yang diomongin itu agak beda. Nah, tapi ini aku bakalan bahas ya. 저는, saya, yang tadi aku bahas gitu ya. 그냥 itu kadang bisa nggak ada artinya, kadang bisa artinya. Ada yang ngomongnya 그냥 itu kayak so-so gitu ya. Tapi di sini 그냥 itu dia cuma ngasih jeda dalam kalimat. 그냥 ya kayak gini gitu. 저는 그냥 괜찮은 것 같은데요. 괜찮다. Itu 괜찮다 itu sebenarnya artinya tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa itu tergantung konteksnya sih. Nah, kalau misal makanan kita ngomong 괜찮다, 괜찮아요 gitu. Berarti maksudnya enak gitu ya. Nggak ada masalah dalam makanannya itu. Nah, dia ngomongnya 괜찮은 것 같은데요. Ada 것 같아 lagi, tapi di sini bukan 것 같아요, tapi 것 같은데요. Nah, jadi sebenarnya sama aja ya intinya. Jadi dia itu mau ngomong ini nggak ada problem kok, sepertinya makanan ini nggak ada masalahnya kok gitu ya. Jadi kayak dia tuh mau ngomong enak, tapi secara yang indirect gitu. Jadi nggak secara langsung, kayak dibelok-belokin gitu ya. Orang Korea kan sukanya kayak gitu. Jadi instead daripada dia ngomong ini enak gitu, dia ngomongnya ini sepertinya nggak ada masalah, enak-enak aja kok gitu. Jadi nggak secara direct gitu ya, apalagi dia diliatin sama ibu-ibu yang serem banget gitu. Jadinya dia nggak bisa ngomong yang super direct. Oke, kita lanjut ya. 몇 층 가세요? 몇 층 가세요? 몇 층 가세요? Mau ke lantai berapa? Nah, di sini 몇 itu artinya berapa, 층 itu adalah lantai,
Gaseyo ini tuh berasal dari kata kata yang artinya pergi dan ada seyo. Nah, seyo di sini itu sama aja sebenarnya kayak present tense yang a, o, yo gitu ya. Tapi ini tuh lebih formal dikit, jadi di atasnya gitu. Daripada kita ngomong 몇층 가요. Nah, lebih sopan lagi kalau kita ngomong 몇층 가세요 gitu ya. Jadi mau ke lantai berapa gitu. Oke, sekarang kita lanjut. 잊어버릴 게 따로 있지. 생선은? 생선? 생선은 kado ultahnya. Nah, ini tuh 생선 itu bukan ikan ya. Di sini 생선 di sini adalah 생일 선물. Jadi 생일 artinya adalah ulang tahun ya. 생일, seng kita ambil sengnya. Habis itu 선물 itu artinya adalah hadiah. Ya, kita ambil sonnya. Jadi 생선 itu adalah 생일 선물, yaitu kado untuk ulang tahun gitu ya. Nah, ini orang Korea itu suka banget nyingkat-nyingkat, sebenarnya sama aja kayak kita gitu ya yang suka nyingkat-nyingkat. Nah, jadi di sini tuh 생선 itu adalah 생일 선물. Oke guys, gimana pembahasan drama kali ini? Ini bahasanya menurut aku agak belibet gitu ya, agak lebih susah daripada drama-drama yang biasanya kita tonton yang kayak sehari-hari gitu ya. Ini kan konsep dramanya itu kayak agak dark gitu. Jadinya ya apalagi juga yang ngomong ibu-ibu gitu kan, antar ibu-ibu. Jadi beda lah sama kalau misalnya kita nonton drama yang misal anak-anak muda gitu. Nah, itu tantangannya ya. Semoga kalian bisa belajar bahasa Korea dari drama ini. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!